Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iza hadartum al-maridah, jika kalian mendatangi orang sakit, ya, kalau datangi orang sakit, atau al-mayyit, orang yang sudah meninggal, ya, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik di sekelilingnya orang yang sakit itu, orang semua. Kenapa? Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat itu yu'minu ala ma taqulun. Malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Qalat falamma mata Abu Salamah, maka ketika meninggal itu Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah itu, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah, sesungguhnya Abu Salamah itu kada mata. Ini kalau Nabi itu, Pak, orang yang meninggal itu disebut kada mata. Kada mata itu artinya sudah meninggal. Kita tahu di sini almarhum. Orang Indonesia itu yang bikin istilah begitu, Pak. Ya. Jadi orang Arab itu kada mata. Kalau orang Indonesia mana pengkor orang Kristen, Nabi itu almarhum itu ya, almarhum itu artinya orang yang disayangi Allah. Dan tidak boleh orang di luar Islam ini diberi gelar almarhum, tidak boleh, Pak. Karena itu kalau ada orang bersin, kalau orang di luar Islam itu, Pak, tidak boleh kita bilang yarhamukallah. Kalau dia bilang alhamdulillah, tidak boleh kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, tidak boleh. Langsung kita doakan yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Ada itu pura-pura Yahudi, karena mau tahu didoakan sama Nabi itu yarhamukallah, bersin, tiba-tiba bersin, nah pura-pura acing, bilang tuh alhamdulillah. Nah tunggu Nabi bilang yarhamukallah, enggak, Pak. Nabi tidak bilang yarhamukallah, langsung Nabi bilang yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, bukan yarhamukallah. Karena itu orang-orang di luar Islam, Pak, tidak boleh disebut almarhum, tidak boleh. Kalau orang Islam boleh, baik orang sudah meninggal maupun orang sudah meninggal, bisa jadi, Pak, ini bapak ini yang ada di masjid almarhum, artinya orang yang disayangi oleh Allah. Bagus itu, Pak, bapak ini almarhum. Yang penting definisi hadis, jangan definisi menurut kita. Kalau definisi kita jelek itu kedengaran, padahal maksudnya bagus. Yarham, ya almarhum kan orang yang disayangi, orang dicintai. Kalau mati itu bukan almarhum, kada mata. Kada mata, mati mata. Kalau banyak matupi. Jadi apa doanya, Pak, kalau kita mendengar di apa berita meninggal kita sebulan, ini doanya, Pak, Allahumma ghfirli walahu, karena Abu Salamah. Kalau perempuan walaha, kalau laki-laki dan perempuan walahuma, kalau banyak walahum, kalau bencong walahi. Allahumma ghfirli walahu, ampuni dosaku, ampuni pula dosanya. Biar 100 tahun, Pak, yang lalu sudah meninggal didoakan begini sampai di kuburannya, biar sudah dikubur, biar 100 tahun yang lalu. Ini bagusnya, Pak, dan baik dalam sholat, di luar sholat didoakan. Jadi orang meninggal itu tidak terbatas, Pak, tidak terbatas kapan didoakan, terus menerus kita doakan. Jadi Allahumma ghfirli walahu,
Ya, jadi insyaallah ini salah satu amalan Pak, bagus sekali ini kalau kita banyak hadir di mana ada orang meninggal, hadir banyak orang meninggal, banyak doakan. Ya, saya melihat ini kalau banyak orang meninggal, misalnya bunganya didatang, baru orangnya tidak ada. Nanti kalau mau dimandi, mau disalati, masa bunga disuruh mandi? Jadi mohon maaf Pak, saya kira salah satu perbuatan mubazir hari ini adalah terlalu pandu dengan banyaknya karangan bunga. Sebagai seorang muslim Pak, kita punya panduan, jangan berbuat sesuatu yang sia-sia. Sebentar itu dibuang, ambil lagi orangnya. Tidak ada Pak, lebih baik kita, kalau uang ini diuangkan luar biasa Pak, dipakai beli semen, dipakai beli batu, dipakai beli besi. Wih, banyak hasilnya itu Pak. Yang kita biasakan Pak, kita larut dengan orang-orang yang tidak dipandu hidupnya dengan wahyu. InsyaAllah. Ini yang pertama, doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Allahumma gfirli walahu. Kemudian jadi hadisnya ini Pak, hadis yang sahih, ya, hadis sahih dari Ummu Salamah riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian bagus Pak, banyaknya jumlah orang yang sholat jenazah. Semakin banyak orang yang sholati orang meninggal itu Pak, semakin bagus. Semakin banyak orang yang sholati, semakin bagus. Jadi kalau ada orang meninggal Pak, usahakan sebanyak-banyaknya yang sholati, semakin banyak sholati, semakin banyak, memberi faedah dan manfaat kepada orang yang meninggal. Karena itu ada sebagian orang mengatakan, jangan di masjid di sini, misalnya yang penting ada misalati. Oh, tidak sama Pak. Memang gugur kewajiban kita, tapi tidak menolong orang yang meninggal itu. Oh, di sini sebutkan, ya, ma min mayyitin, ya tidaklah dari seorang muslim ini tusalli alaihi ummatun minal muslimina, tidaklah seorang meninggal itu disolati dari kaum muslimin ini, ya belugunan miyah kulluhum, itu sampai 100 orang. Jadi kalau bisa Pak, bisa 100. Di hadis ini 100, ada di hadis lain Pak 40. Artinya minimal 40 sampai 100 paling kurang. Ada dalam riwayat lain itu disebutkan dengan 3 saf. 3 saf itu artinya Pak, bisa bermakna jumlah 40 itu. Bisa juga bermakna 3 saf itu yang 100 itu. Kalau di sini 1 saf, 2 saf, 3 saf. Wah, 100 lebih ini. Tapi kalau tidak bisa Pak, demikian ya, kita ambillah saja lafziannya 3 saf, ya betul-betul 3 saf. Tapi makna 3 saf itu kasih banyak kasih banyak, ya, dijumlahkan dengan banyak-banyak. Tapi kalau memang zahirnya, kalau 3 orang Pak sholat jenazah, 3 orang sholat jenazah, 3 orang saja, maka bukan disusun sebagaimana Rasul berjamaah. Dia disusun ke belakang Pak, 1, 2, 3, bukan di sampingnya. Dia sedikit berbeda dengan posisi sholat berjamaah biasa, karena dipahami itu 3 saf. InsyaAllah apa dia dapat Pak? Kulluhum yashfa'una lahu, akan memberi syafaat Pak. Jadi memberi pertolongan, orang yang tadi 100 ini akan menjadi penolong kepada orang yang meninggal tersebut. Jadi kalau mau kita menolong Pak, sesama jamaah, menolong sama kaum muslimin, hendaknya kita hadir, itu bisa sholati jenazahnya sedapat mungkin Pak. Bahkan sunnah diantara kita itu berwasiat, tolong kalau saya meninggal, saya tidak banyak yang saya minta, saya mohon sholati jenazahku, itu yang saya minta. Datang kita berdoa untuk sholati jenazahku, itu bagus sekali Pak. Jadi insyaallah ini 2 amalan Pak.